diskusi itu udah full. Nah, itu aja. Udah dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita bahas mengenai cara pembuatan video praktek pembelajaran, di mana itu adalah tugas dari kelompok 2. Itu tugas kita. Barangkali dari teman-teman ada yang punya langkah-langkahnya, silahkan untuk dikemukakan, nanti kita bahas bersama-sama. Barangkali dari Pak Ading untuk menjelaskan langkah-langkah pembuatan video tersebut, mangga dipersilakan. Baik. Ya. Langkah-langkah untuk pembuatan video sudah saya upload di diskusi itu, tapi nanti saya bacakan kembali, saya lihat kembali ya Pak ya. Iya. Ini langkah-langkahnya, coba saya lihat. Untuk langkah-langkahnya itu, sebentar Pak. Iya. Kotak konsep ini di mana ya? Atau dari Pak Cucup barangkali udah ini Pak Cucup, supaya ini saling ini aja untuk langkah-langkahnya yang Pak Cucup ketahui. Pak Ading aja dulu Pak Ading, Pak. Oh iya. Ya lagi dicari nih. Siap. Pak Sarip. Ya, udah. Kelihatan Pak Sarip tangannya. Bentar. Ini kendala ya. Kalau enggak saya aja. Ini saya udah ada ini. Saya screen ini aja ya. Sebentar. Ini saya lihat di Google ya, sama aja lah, kita juga semua dari Google ya. Salah satu cara untuk menggabungkan dua komponen itu adalah membuat video berikut. Beberapa cara sederhana membuat video yang bisa membuat pembelajaran di kelas jadi menarik. Yang pertama, langkah pertama adalah membuat konsep video dengan matang. Nah, sebelum memutuskan untuk membuat video, kita kan membuat konsepnya dulu. Pasti kalau konsep ini berkaitan dengan tema atau teori kita ya, materi kita yang akan kita bahas tentang apa. Nah, yang kedua, setelah itu, ketika kita misalkan sudah membuat video, sudah membuat konsep, kemudian kita merekam. Nah, merekam itu kan bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan kamera yang bagus lah, yang sudah canggih. Dan kebanyakan kalau misalkan kita itu pakai handphone, kalau pakai handphone otomatis kita harus menyiapkan tripod yang bisa tempat sebagai dudukan dari handphone tersebut. Nah, dengan membuat dengan menggunakan kamera tersebut, atau bisa alat yang lainnya yaitu menggunakan handphone, laptop dengan menggunakan PowerPoint. PowerPoint tersebut kita buat dulu konsepnya, materinya, sambil kita rekam suara. Nah, kendalanya mungkin kita kalau misalnya menggunakan PowerPoint itu urutan pembelajarannya sudah tertera semua di PowerPoint tersebut. Berbeda dengan video yang kita lihat yang diberikan oleh dosen kita, dia itu kalau dia benar-benar ada editingnya. Artinya dia menjelaskan, kemudian dilanjutkan dengan misalkan dia sebelum pembelajaran kita memberikan persepsi dulu atau memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, di video tersebut dijelaskan cara menjelaskannya menggunakan apa? Menggunakan Google Meet misalkan atau Zoom. Ya,
berkomunikasi dengan siswa, gitu kan. Nah, langkah berikutnya, gimana? Udah ketemu nih saya. Ya, silakan lanjut. Barangkali Pak Ading ada masukannya, ya, enggak? Ya, untuk tutorial. Saya stop dulu ya ininya ya. Enggak. Oke. Ini untuk tutorial membuat video praktik pembelajaran. Yaitu langkah pertama adalah kita punya skenario-nya. Skenario itu kalau bikin film kan skenario-nya ada, tapi kita kan sudah ada sebenarnya skenario kita tuh. Yaitu di langkah-langkah pembelajaran di RPP tuh. Jadi kita skenario-nya itu ya, yang berfungsi sebagai pemandu kemana arah kita bicara. Ketika direkam nanti itu. Kemudian yang kedua adalah proses rekaman. Proses rekaman itu ya, kita dalam praktek pembelajaran otomatis harus direkam ini. Ya, kalau dulu kan susah untuk rekam tuh, harus pakai kamera yang gede-gede itu ya, lighting, lampu lighting. Sekarang kan pakai HP aja sudah bagus kan. Sudah gampang. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada ilustrasi. Ketika sudah merekam seluruh materi dan langkah-langkahnya, itu memastikan video tersebut didukung oleh ilustrasi yang tepat. Siapa sih audiennya, siapa sih yang akan kita hadapi, apakah anak SD, apa anak SMP, apa anak SMA, kita siapkan itu ilustrasinya sesuai dengan ilustrasi yang situasi dan kondisinya. Bisa juga dikasih animasi. Biasanya lebih menarik kalau animasi kan ya. Apalagi anak-anak SMP, SMA itu. Ya. Kemudian memasukkan juga gambar atau data-data yang lain. Ya. Dan jangan lupa dalam ilustrasi itu supaya kita tidak dicap sebagai plagiator, maka harus mencantumkan sumber dari pengambilan gambar atau pengambilan dari sumber tersebut. Videonya dari mana, ilustrasinya di mana. Kemudian yang keempat, ini cuma ada 4 langkah ada 5 langkah yang saya kemukakan di sini, yaitu yang keempat adalah proses editing, yang mengedit berarti ya. Jadi rekaman yang tadi udah jadi itu masih perlu diedit lagi, barangkali ada kesalahan, barangkali salah-salah sedikit, itu kan fatal. Fatalnya karena nanti ini bukan saja siswa kita yang akan menonton, tapi mungkin banyak orang yang akan menonton. Karena kita nanti kan akan diunggah ke YouTube, Google itu ya. Jadi harus benar-benar ini diedit, mana yang kira-kira pantas, mana yang kira-kira harus dibuang. Ya, untuk proses mengeditan ini ada beberapa software yang bisa digunakan. Ya, ada yang menggunakan Movie Maker, ada yang pakai Windows Adobe, dan ada yang premium, ada yang Corel Video, dan lain-lain lah. Pasti Ibu Bapak sudah itu semua ini, sudah paham semua. Kalau sudah dianggap rapi video praktek pembelajaran ini, baru kita pada proses mengupload. Ya, videonya diupload. Ini langkah terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengunggahnya ke portal belajar atau situs web seperti YouTube. Ya. Atau kita daftarkan diri terlebih dahulu di portal belajar. Di monggo itu proses terakhir dari pembuatan pembelajaran, praktek pembelajaran. Dan bila proses mengunggah sudah berhasil, maka kita tinggal membagikan URL-nya video tersebut pada para siswa.
Ya, mungkin itu saja dari saya, langkah-langkah pembuatan video praktek pembelajaran. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Monggo Amin. dilanjut ke yang lainnya, Bapak. Ya, gini Pak, dari langkah-langkah tersebut memang yang ada kendalanya yang saya alami. Yang pertama adalah dari editing sendiri ya, editing menggabung-gabungkan atau misalkan memotong-motong barangkali ada kesalahan. Setelah itu proses uploadnya, kadang ketika kita merekam itu kapasitasnya besar, ya kapasitasnya besar. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang sudah berpengalaman, Bu Nur atau Pak Cucup atau Pak Ading, ketika sudah jadi mau diupload ke misalkan ke YouTube ya, ke channel YouTube kita pribadi, itu cara mengkonversi atau mengecilkan kapasitas video tersebut supaya bisa masuk semua yang kita rekam tersebut. Caranya seperti apa, Pak? Silakan. Itu pakai aplikasi. Halo? Ya, ada aplikasinya juga, Pak. Ya, untuk mengedit itu supaya mengecilkan ya. Iya, dari untuk mengecilkan. Iya, kalau edit kan menggabung-gabungkan atau misalkan meng-cut atau menghilangkan yang ada terdapat kesalahan gitu kan. Nah, itu kan kalau sudah diedit jadi itu, Pak. Sudah jadi video ya, video yang yang dikompres ya. Dikompres. Iya. Dikompres supaya jadi kecil itu videonya. Pak Cucup barangkali ada masukan atau sudah berpengalaman untuk proses uploading video ke YouTube atau ke portal belajar? Atau Bu Nur barangkali? Ya, Ibu Nur, mangga Bu Nur. Suaranya nggak ada Bu Nur. Iya, nggak kedengaran ya suara Bu Nur ya? Nggak ada malah. 2010 di Megahinya cara ngedabung jadi masukin suara aplikasi apa gitu. Pak Sarip barangkali ya gimana? Masih dalam proses, belum mendapatkan itu, masih proses saya mah. Lebeng kene. Gak gini. Udah kita simpulkan saja. Kita simpulkan apa sih Pak perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 cara pembuatan videonya Pak? Silakan barangkali ada yang bisa ini. Kita kan kelompok 2 ya berarti ya. Ya, kelompok 2. Ya, Pak Cucup, silakan. Ayo aja langsung, saya belum punya pengalaman ini, Pak. Pak Ading barangkali ini. Ya, kalau kita kan prakteknya ya. Praktek pembelajaran ya. Betul, pembelajaran. Kalau kita praktek. Yang satu kan itu kan membuat ini pembelajarannya. Media lah, sumbernya, membuat sumbernya. Ya jelas berbeda. Kalau kita mah menerapkannya ya Pak. Iya, menerapkan mengaplikasinya. Ya, ke siswanya. Berbeda. Iya. Kalau sumber pembelajaran kan bikinnya itu kan dari sumber-sumber yang ada. Kalau kita kan otomatis kan praktek gitu sih. Iya. Berarti kalau pembuatan sumber belajar, kita nggak usah ada langkah-langkah pembelajaran ya Pak ya? Untuk langkah-langkah pembelajarannya? Iya. Langkah-langkah pembelajaran ya jelas harus ke RPP juga kan? Enggak, maksudnya ketika kita membuat sumber pembelajaran tuh yang kelompok 1. Kan? Kalau kita mah kan skenario-nya itu harus sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Iya. Ya, itu skenario-nya kita misalkan langkah pertama apersepsi gitu kan. Apersepsi, kegiatan inti, yang keduanya kemudian penutup gitu kan. Nah, kalau pembuatan sumber belajar berarti kan nggak harus kita menjelaskan kita apersepsi. Ya, benar Pak Yip, betul. Iya, betul. Kalau di sumber belajar nggak usah ada langkah-langkahnya ya. Kalau di praktek
kan harus ada nih seperti kegiatannya apa, ya, terus umpamanya lagi tujuannya apa dalam pembelajaran itu. Nah, itu harus disampaikan di praktek di kelompok kita, kelompok 2. Jadi nanti kita pun kan harus membuat itu kan, membuat 2 video tersebut dalam tugas itu kan. Makanya kita sekarang bahas itu kan. Di sana kan ada tugas yang pertama kita membuat sumber belajar. Di tugas yang kedua kita membuat praktek pembelajaran. Ya, makanya kita selain diskusi mengenai tugas kita kelompok 2, kita juga harus membahas tugas 1 juga kan, karena kita juga kan pasti akan mengerjakan yang tugas kelompok 1. Kalau didiskusikan hanya membahas saja. Kalau tugasnya pasti kita kerjakan semua, makanya kita harus bahas juga gitu kan perbedaannya. Jadi intinya gini ya Pak ya, kalau membuat video sumber sebagai sumber belajar, kita menjelaskan materi, ya kan? Hanya materi, misalkan tentang mencintai ilmu pengetahuan. Kita bahas mencintai ilmu pengetahuan ini ya, ayatnya ini dan ini. Udah itu sampai selesai lah, sampai misalkan hukum bacaan. Nah, kalau praktek pembelajaran kita jelaskan dulu, aperseptif dulu, atau misalkan kita baca doa dulu lah, sama seperti belajar gitu kan. Nah, kalaupun misalkan sumber yang tadi sudah kita buat dijadikan sebagai sumber belajar, misalkan ini anak-anak coba perhatikan dulu video yang sudah Bapak buat gitu kan, misalkan ya. Nah, setelah itu baru kita diperjelas lagi dengan misalkan kita menjelaskan isi video tersebut. Berarti seperti itu ya, Bapak-bapak dan Ibu. Masih di sidang itu. Maaf. Itunya, suaranya nggak ada pantesan. Iya, maaf sinyalnya ini. Recording masih Pak. Oh, masih. Ya, sudah ya, berarti gitu aja ya. Ya, disimpulkan gitu aja. Jadi pasti ada perbedaannya ya. Pasti harus ada. Tadi kan udah dibicarakan untuk perbedaannya. Berarti kita sudah memahami semua. Kita sudah memahami bahwa tugas kita dua-duanya harus kita kerjakan, walaupun di diskusi ini kita hanya membahas masalah atau materi yang kita bahas saja tentang bagaimana cara atau langkah-langkah pembuatan video praktek pembelajaran. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga membahas mengenai apa sih kita yang harus lakukan, sebagai pembuatan nanti video sebagai sumber pembelajaran. Ya, baiklah itu saja teman-temanku. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya, kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita lulus semua. Amin. Pak Ading. Terima kasih Pak Cucup. Terima kasih Pak Ayub. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.